persahabatan yang tidak biasa antara binatang dan manusia. Seekor buaya betina berukuran 4 meter memiliki hubungan spesial dengan seorang warga desa dari Bontang, Provinsi Kalimantan Timur bernama Ambo. Pria berusia 56 tahun ini memberi nama buaya itu Rizka dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Diketahui dari Kompas, Pak Ambo bercerita mengenai pertama kali pertemuannya dengan Rizka yang sudah berlangsung sejak 23 tahun yang lalu. Saat itu Rizka masih berukuran sepanjang 1 meter mengikuti perahu Pak Ambo. Rizka berenang di samping perahunya. Pak Ambo mengaku setiap ia memanggil Rizka, buaya itu akan datang. Pak Ambo juga tidak lupa untuk selalu memberikannya makan hingga saat ini. Sejak pertama kali bertemu Rizka, Pak Ambo merasa telah memiliki ikatan batin dengannya. Rizka pun tampak jinak dan akrab dengan dirinya. Bahkan, Pak Ambo sering menggosok bagian punggung buaya itu. Saya juga bingung kenapa kami begitu dekat. Tapi menurut kami, orang Sulawesi pasti ada hubungan keluarga kami dengan buaya. Kenapa ia jadi jinak begini? Ujarnya di kompas.com. Selama 23 tahun bersama Rizka, Pak Ambo tidak pernah diserang. Pak Ambo selalu berpesan kepada warga sekitar agar buaya Rizka tidak diperlakukan kasar. Ia pun bercerita, ia sempat pergi merantau selama 2 tahun. Selama Ambo merantau, buaya itu sering mondar-mandir di sungai mencari sosok Ambo. Saat itu Ambo berpesan kepada warga untuk memberi makan Rizka ketika mereka bertemu dengannya. Dan hingga saat ini, ketika Ambo sudah kembali ke kampung, warga pun sering datang berkunjung dan membawa makanan untuk Rizka. Kisah ini cukup menjadi bukti bahwa manusia pun bisa hidup berdampingan dengan binatang liar, asalkan saling menjaga satu sama lain. Siapa bilang manusia dan buaya tidak bisa hidup bersama? Apakah Anda pernah berpikir bahwa manusia dapat hidup damai berdampingan dengan buaya? Ternyata bisa. Warga desa Bazule ini telah hidup berdampingan dengan para buaya selama puluhan tahun. Desa yang terletak 30 km dari ibu kota negara Burkina Faso ini telah memilih buaya sebagai hewan suci mereka. Meskipun desa Bazule terletak di negara di tengah daratan, mereka memiliki kolamnya sendiri, di mana 150 ekor buaya hidup di sana. Warga desa yang merupakan keturunan pejuang Mosi tidak memiliki masalah untuk hidup bersama buaya. Bahkan mereka berani bermain dan berbaring di sebelahnya. Dikisahkan oleh legenda lokal dari abad ke-15, buaya berjasa bagi keselamatan desa itu. Ketika desa mengalami kekeringan, pejuang Mosi dituntun menuju kolam yang tersembunyi oleh para buaya ini. Karena warga desa merasa berterima kasih dengan buaya, hingga saat ini mereka hidup dan menjaga para buaya itu. Warga juga akan menguburkan buaya setelah mereka meninggal, layaknya manusia. Warga desa juga memiliki perayaan tahunan bagi penjaga desa mereka. Selama lebih dari 70 tahun hidup bersama dengan para buaya, tidak pernah ada kematian yang disebabkan karena serangan buaya. Gigitan buaya memang terjadi, tapi hal itu dilihat sebagai bentuk hukuman dari para leluhur, bukan karena keagresivitasan buaya. Namun kini desa Bazule sedang menghadapi ancaman serius dari pemanasan global yang mempengaruhi kolam, tempat tinggal buaya suci mereka. Dan jika kolam mengering, apakah mungkin buaya akan menuntun warga ke sumber air baru? Kita belum tahu. Ibu ini harus pelihara kucing. Erni, wanita asal Jawa Tengah, memiliki peliharaan yang tidak biasa, bukan kucing ataupun anjing, tapi ia memelihara seekor buaya. Erni dan buaya yang dipanggil Boy ini sudah bersama selama 6 tahun. Wanita ini sudah merawat buaya ini dan mungkin ia merasa sangat dekat sehingga ia tidak menganggap hewan ini berbahaya. Namun karena buaya adalah hewan yang dilindungi, Erni tidak lagi dapat memeliharanya. Ia pun harus menyerahkan buaya kepada petugas BKSDA Jawa Tengah. Erni melepas buaya dengan tangis, karena bagaimanapun sang buaya telah menemani hari-harinya. Boy lalu dibawa ke penangkaran yang berada di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Semoga kini Boy dapat punya banyak teman dan mungkin Erni bisa datang berkunjung ya. Perpisahan yang mengharukan antara buaya Kojek dengan keluarganya. Persahabatan antara manusia dan binatang memang sering membuat kita menangis haru. Buaya Kojek yang berbobot 200 kg itu akhirnya berpisah dengan keluarganya di Bogor yang sudah merawatnya selama 20 tahun. Irwan menyelamatkan seekor anak buaya yang disiksa oleh segerombolan anak kecil dengan membayar mereka Rp20.000. Setelahnya buaya itu pun ia rawat dan ia beri nama Kojek.
Irwan mengaku Kojek adalah buaya yang ramah dan sudah menjadi bagian dari anggota keluarga mereka. Meskipun kadang Kojek sering membunuh beberapa ekor kucing, tapi ia tidak pernah menyakiti manusia. Penduduk sekitar juga menjulukinya buaya gemuk karena Kojek tiap hari diberi makan 2 kg ikan. Namun ternyata Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat mengatakan bahwa buaya ini bukanlah hewan peliharaan dan harus diserahkan ke pemerintah. Perpisahan antara buaya dan keluarganya yang telah merawatnya pun menjadi momen-momen penuh haru. Pasalnya, Ibu Irwan sampai menangis karena sudah menganggap buaya itu seperti cucunya sendiri. Irwan sering mengunjungi Kojek yang kini tinggal di Taman Safari. Ia berharap supaya buaya itu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan juga punya teman-teman baru di sana. Ternyata ada peliharaan alternatif untuk menjaga rumah selain anjing. Kanatip Natip, pria berumur 53 tahun asal Thailand ini memelihara buaya di dalam rumahnya. Bermula ketika ia membawa kedua anaknya ke peternakan buaya 20 tahun silam. Kedua anaknya sangat menyukai reptil dan akhirnya mereka dibelikan 2 ekor buaya. Kedua buaya ini diberi nama Tong yang artinya emas dan Ngern yang artinya perak. Namun semakin terlihat kalau Ngern tidak bisa dipelihara di dalam rumah sehingga ia dipindahkan ke kolam halaman. Lain halnya dengan Tong, ia tampak lebih nyaman berada di dalam rumah sehingga dalam 2 dekade terakhir ia tetap tinggal di situ. Kedua anak Kanatip sudah beranjak dewasa dan tidak tinggal serumah lagi dengan ayahnya, sehingga Tong sudah seperti anak ketiga bagi Kanatip. Tong tidak pernah melukai siapapun dan selalu jinak. Ia biasanya menghabiskan waktunya di bawah meja kecil yang beralas lantai keramik. Tetangga sekitar juga tidak kaget lagi kalau melihat Tong tidur di tengah jalan. Mereka tinggal memanggil Kanatip untuk menjemput Tong.